Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak Ketua Takmir beserta seluruh pengurus Takmir Masjid Al-Ikhlas, Bapak Ibu guru, para asatidzah, para hadirin hadirat semua, muka-muka dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hidup di perumahan pastilah berbeda dengan hidup di kampung yang sama-sama penduduk asli. Kalau di perumahan itu umumnya adalah, bukan umumnya, memang selalulah terjadi interaksi antar orang yang berasal dari daerah yang berbeda, berasal dari kebiasaan yang berbeda, berasal dari partai, golongan, organisasi, mazhab yang berbeda. Maka tuntutan utama dalam hidup bermasyarakat di perumahan adalah bagaimana mendekatkan yang jauh, mensinkronkan yang berbeda, dan menjadikan hidup ini rukun dan damai. Saya sebagai Ketua Umum Ikatan Persaudaraan Imam Masjid Seluruh Indonesia, IPIM, selalu mendakwahkan Islam ukhuwah, Islam persaudaraan. Kemanapun saya berada, kemanapun saya pergi, selalu itu yang saya dakwahkan. Bahkan kalau panjenengan sudah pernah membaca fikih kontemporer jilid 1 berisi 111 masalah, jilid 2 berisi 111 masalah, jilid 3 berisi 111 masalah, berarti 333 masalah. Seluruhnya berorientasi pada bagaimana supaya umat Islam ini bisa dan mau memahami, mengerti, menghormati perbedaan. Kita ini sekarang aja ya, panjenengan pakaiannya warnanya juga tidak sama, kopiah aja juga tidak sama. Begitu juga ibu-ibu, kerudungnya, jilbabnya, bajunya tidak sama. Maka seperti inilah sebenarnya suasana beragama kita. Benar, Al-Qur'annya satu, hadisnya bersumber dari satu, dari Nabi Muhammad SAW. Tetapi pemahaman memang ada hak untuk berbeda. Sholat subuh, ada yang mau kunut silahkan, yang tidak kunut tidak apa-apa, sama benernya, sama sahnya. Sing gak bener tengkar perkara kunut. Seperti sering saya jelaskan bahwa umumnya orang perumahan ketika membangun masjid rukun, tapi ketika sholat subuh jadi masalah. Mengapa? Karena tidak sering mengikuti pengajian, karena merasa bener dewi. Satu gambaran saja. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 43 dan Al-Maidah ayat 6. Panjang ayatnya, tapi salah satu yang perlu menjadi renungan adalah aula mastumun nisa, atau kalau kalian bersentuhan dengan perempuan itu batalnya wudu. Aula mastumun nisa,
ayatnya sama, bunyinya sama, tulisannya sama. Difahami berbeda. Oleh Imam Abu Hanifah, aula mastumun nisa dimaknai hubungan suami istri. Jadi kalau hanya menyentuh laki-laki perempuan, istri atau bukan, pokoknya kalau menyentuh saja tidak batal. Mengapa? Karena makna aula mastumun nisa bukan persentuhan biasa, tapi persentuhan hubungan suami istri. Dan ini dalilnya kuat berdasarkan fiqhul lughah, fikih bahasa, sejarah bahasa. Imam Abu Hanifah hafal Quran, orang sangat hebat, sangat pintar, memaknai seperti itu. Benar. Jadi orang bersentuhan laki perempuan tidak batal menurut mazhab Hanafi. Imam Syafi'i rahimahullah, orang yang lahir dari keturunan Arab, bahkan nanti ketemu dengan kakeknya Rasulullah SAW di Abdul Manaf, langsung pinter bahasa Arab, masih kursus takhusus spesialisasi bahasa Arab selama 10 tahun di Bani Hudzail, ahli banget bahasa Arab, juga hafal Al-Quran, berpendapat bahwa aula mastumun nisa itu artinya persentuhan laki-laki perempuan, siapapun, pokoknya laki-laki dan perempuan bersentuh batal. Karena memang maknanya la masa itu bersentuhan. Bahkan waktu di Baghdad beliau menyatakan semua anak laki-laki menyentuh ibunya batal, anak perempuan menyentuh atau bersentuhan dengan bapaknya batal, kakak dan adik, kakak laki-laki dengan adik perempuan bersentuhan batal. Ketika di Baghdad, begitu pindah ke Mesir, mengenal banyak pendapat lagi, banyak hadis, berubah pendapatnya. Yang batal hanyalah yang bukan mahram. Kalau yang mahram, yang ada hubungan darah, tidak batal. Kalau tidak ada hubungan darah, suami istri jelas batal. Itu pendapat hak Imam Syafi'i untuk memaknai seperti itu. Dan itu benar. Walaupun berbeda total dengan Imam Abu Hanifah, benar, sama-sama benar. Jadi penjenengan kok bersentuhan laki-laki perempuan dengan istri dan suami, kalau menurut Imam Syafi'i batal. Ayatnya ya saat tadi, aula mastumun nisa tadi. Kemudian Imam Malik dan Imam Hambali yang sama-sama ahli hadis, Imam Malik mengarang kitab Muwatta, isinya 1000 hadis lebih. Imam Ahmad bin Hambal menyusun kitab Musnad Ahmad, isinya 40.000 hadis, berpendapat bahwa persentuhan saja tanpa disertai syahwat tidak batal. Persentuhan yang membatalkan wudhu itu yang disertai syahwat. Jadi syahwat saja tidak menyentuh tidak batal, nyentuh saja tidak syahwat tidak batal. Ini pemaknaan beliau. Jadi penjenengan pada istri atau istri pada suami, ya kalau tidak syahwat ya tidak batal. Karena itu biasanya kalau manten anyar batal, kalau manten lawas tidak batal. Ya, gitu. Nek manten lawas tidak batal, nek manten anyar batal. Mengapa? Karena kalau manten anyar mesti syahwat, nek manten lawas digeraya ora. Ini kalau bicara dalil, semua punya dalil. Imam Syafi'i punya dalil, Imam Malik punya dalil, Imam Ahmad bin Hanbal punya dalil, Imam Abu Hanifah punya dalil. Pusat dalilnya adalah aula mastumun nisa. Jadi kalau kita berbeda pendapat, ayo kok gak ngerti ini kok. Sing alim-alim iso beda pendapat apa nek sing gak ngerti bedane, nek sing alim beda rapopo. Tapi nek sing gak alim beda tukaran. Itu saja bedanya. Jadi mungkin nek kok enek wong beda kok tukaran berarti gak alim. Nek pengen dadi wong alim, nek beda gak usah tukaran. Dan memang sebenarnya tidak ada yang perlu dipertengkarkan itu. Ada lagi ayat yang sangat fenomenal, surat An-Nur ayat 32. Imam Abu Hanifah membacanya wankihul ayama
nikailah mereka yang bujangan. Wangkihul ayam minkum wasolihina min ibadikum wa imaikum, itu loh, panjang ayatnya. Wangkihu. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad membaca wa angkihu, nikahkan. Tulisannya teng Quran podo, wawu alif nun kaf ha, wawu alif podo, diwaca beda. Diwaca wangkihu, nikailah, dibaca wa angkihu, nikahkanlah. Nah, karena itu Imam Hanafi berpendapat nikah itu tidak perlu wali, yang penting ada dua saksi. Tapi gak usah diprakteknya teng mriki nggih. Engko dadi molos soalnya kudu alim sih, kudu ngerti dulu. Tapi ini saya ceritakan supaya panjenengan lapang dada, dingin kepala, mudah senyum, murah hati, gak gampang loro-loron, awet urip. Nah gitu. Wong kita lapang dada, dingin kepala kan awet urip. Jadi menyikapi perbedaan itu sesungguhnya tidak ada masalah kok. Qur'ane podo, tulisannya podo, hanya dibaca wangkihu dan wa angkihu. Nek wa angkihu wajib nikahkan, itu berarti anak sing nikah nih, berarti kudu nganggo wali menurut mayoritas, yaitu menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, wajib ada wali. Imam Abu Hanifah wangkihu, nikahi, berarti gak usah dinikahkan, nikahi dewi sah. Dan itu ratusan bahkan ribuan jumlahnya di Quran itu. Kalau kita sebutkan tidak habis. Niki mengke tarawih ngoten. Tarawih itu biasanya masalah 20 apa 8 podo duwe dalile. Sesungguhnya podo benere. Nek ditakoki akeh ndi 8 karo 20 ya jelas akeh 20 kan. Bener ndi podo benere. Enak ndi jelas enak 8. Nggih to. Sakniki 8 atau 20 wis gak dadi tengere NU atau Muhammadiyah wis. Biasane sing tuwek 20, sing nom 8. Mergo sing tuwek wis mambu. Sing muni mambu lemah panjenengan nggih. Sing tuwek iki wis krasa. Mulane sregep ibadah teng nggen kula mriko. Nek teng mriki ya padha ae kira-kira. Sing nom cek merasa umure dawa, tapi sekarang sudah tidak jadi gejala milik siapa, sama benernya. Sholat subuh nggih ngoten niki teng mriki monggo enten imame sing kunut monggo, sing gak kunut monggo. Sing penting tetap 2 rakaat. Kok enek sholat subuh 3 rakaat lah itu gak sah. Kecuali pas lali nggih. Nek lali ya sah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Semua perbedaan yang ada di umat Islam ini pasti punya guru. Duwe guru pasti punya dalil dan pasti podo benere. Penjelasan mungkin tangklet menapa mawon, saya tunjukkan di mana letak perbedaannya supaya ngedong. Lah pokok lek tahiyat enek sing ngene, enek sing ngene, enek sing ngene. Sangat banyak. Terus percuma kita mempersoalkan perbedaan. Karena penjenengan yang sudah berasal dari guru yang berbeda, ya sudahlah, nikmati itu. Perkara di sini misalnya imamnya kunut, ya penjenengan ikut kunut. Wong kunut juga haram kok. Bondo amin amin cok kan. Makmum itu kunut kan gak usah melok ndonga, amin amin cok kan gak ragat. Nek gelem ngatong monggo, gak gelem ngatong ya ora usah ngatong. Saya kadang-kadang ya anak sing dodol larang lho. Anak sing dodol larang gak gelem-gelem tenan. Untuk apa? Persaudaraan itu jauh lebih penting dibanding sekedar fanatisme pribadi. Kiri ngatong, kanan ngatong. Kanan kiri ngatong, kanan ngatong. Kene gak ngatong dhewe gak enak. Nek cara kula ya ngatong ae wong mandak gak bayar ya. Donga kula niku sae lho. Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah, berilah kami petunjuk sebagaimana orang-orang yang Kau beri petunjuk. Wa afina fiman afait, dan sehatkan, sejahterakan kami sebagaimana orang-orang yang Kau sehatkan, Kau sejahterakan.
wa tawallana fiman tawallait, belalah, lindungi kami sebagaimana engkau bela dan engkau lindungi orang-orang yang engkau lindungi. Wa barik lana fima atait, berkahilah apapun yang kau berikan kepada kami. Wa qina syarra ma qadait, peliharalah kami, jagalah kami dari keputusan-keputusan yang jelek darimu. Luar biasa. Lah nek gak kunut ya ora apa-apa. Aja kunut dhewe malah batal jamaah. Enek imam gak kunut kemudian kunut dhewe, jelas batal jamaah, salatnya tetap sah. Tapi jamaah batal mengapa? Karena tidak ngikuti imam, karena innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu ditunjuk untuk diikuti, bukan untuk diprotes. Nek imam kunut ya benjingan ya melok kunut, nek gak melok kunut ya protes jenenge iku. Bisa jadi mohon maaf dalam perspektif fikih Syafi'i itu tidak sah jamaahnya, sholatnya sah tapi jamaahnya tidak sah. Terus memiliki ada jamaah subuh apa di fingerprint, wah bagus itu. Jadi yang perlu di fingerprint itu bapak-bapak kan dan ibu-ibu, bukan anak-anak. Itu gak adil itu. Wong sing katakan butuh hidup nyaman, hidup enak, longgar rezeki, itu kan bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak ganti masalah kok. Estu betul budayakan jamaah subuh. Man shalla subha fi jamaatin faka'anna man shalla laila kullaha. Hadis sahih. Siapa yang sholat subuh berjamaah maka pahalanya sama dengan sholat sunat semalam suntuk. Penjenengan nate ya sholat sunat semalam suntuk. Jelas nek jujur gak mboten nate, wong kula sing mboten nate. Angel lho jamaah sholat sunat semalam suntuk berat. Tapi cukuplah dengan 2 rakaat berjamaah subuh, beres pun. Perkara imamnya kunut gak kunut panjenengan melok wae wong. Imamnya kan mesti ditunjuk jadi pemimpin. Ngriki kunut napa mboten sih? Mboten apa-apa pun. Cara aku cedek aku melok sing gak kunut gak apa-apa. Ngirit. Tapi sesekali kunutlah ndak apa-apa. Untuk menunjukkan kebersamaan. Enggak lah. Memang kalau soal kunut mboten kunut niku terus lagi dua-dua draw. Imam Hanafi dan Imam Ahmad bin Hanbal ndak kunut. Imam Malik dan Imam Syafi'i kunut. Nabi gimana? Nabi pernah ndak kunut, pernah kunut. Tapi podo bener ya. Aestu loh. Saya ndak ngarang. Nabi pernah tidak kunut dan pernah kunut. Berarti kunut bukan bid'ah. Kalau bicara mazhab, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal tidak kunut. Imam Malik dan Imam Syafi'i kunut. Jadi podo bener nih. Tapi memang dadi imam subuh sing kunut ya gak mudah loh. Dongo iki kadang-kadang ya lali barang. Tapi saya perlu cerita kalau gitu. Penting ini untuk direnungkan. Dulu tahun 70-an, Profesor Dr. Hamka menjadi Ketua Umum MUI, Majelis Ulama Indonesia. Beliau tokoh Muhammadiyah topnya Muhammadiyah waktu itu paling alim yaitu Profesor Dr. Hamka. Wakil ketuanya adalah Dr. Kiai Haji Idham Khalid. Tokohnya NU, topnya wong NU, kiainya para kiai NU. Rakernas di hotel di Jakarta pada sholat subuh pertama, Pak Hamka dekati Pak Idham Khalid. Yai, kita akan sholat subuh berjamaah, tolong Pak Yai yang jadi imam. Karena ini para anggota Majelis Ulama seluruh Indonesia ini mayoritas adalah orang-orangnya Pak Kiai, orang-orang NU yang biasanya kunut. Bagus kan Pak Hamka? Hebat. Lapang dada merelakan imam diimami oleh orang yang kunut. Apa tanggapan Pak Idham Khalid? Prof, bener saya memang ketua PBNU, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Di bawah saya adalah banyak para kiai dan semua orang NU memang biasa kunut. Tapi di MUI ketua umumnya adalah profesor. Yang lebih berhak menjadi imam adalah ketua umum. Saya kan wakilnya. Akhirnya yang jadi imam Pak Hamka. Nah, memang ketua kan wakil ketua kan dhuwur ketua. Ya lebih berat ketua toh. Akhirnya Pak Hamka ngimami subuh.
mendadak. Rakaat kedua sami Allahu hamidah langsung Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Sing ngamini berarti biasa kunut. Saya donga kunut saya. Profesor Dr. Hamka tokoh Muhammadiyah ngimami subuh dadak iso maca kunut. Lho gak akeh tunggale lho, gak gampang. Wong NU pun gak iso, mungkin gak kabeh iso maca kunut itu. Wong NU biasa nggur amin amin tok kok. Sing maca kunut kan imame. Ini Pak Hamka kapan belajarnya? Bisa dengan lancar tanpa ragu. Ya kira-kira mawon batine sing NU makmum NU alhamdulillah ya iki sing tak goleki. Sing Muhammadiyah karo waduh dijane Muhammadiyah enggak 24 karat iki. Kira-kira ngono kira. Wis. Setelah selesai sholat subuh, beliau kuliah subuh kultum, intinya menyampaikan bahwa saya terus terang biasanya tidak kunut dalam sholat subuh. Tetapi karena saya tahu di belakang saya ada Pak Yai Idham Khalid dan para kiai ini banyak yang biasa kunut, maka saya kalau tidak kunut tentu mereka susah untuk kunut. Agar mereka beliau-beliau bisa kunut, maka saya kunut. Sementara yang nggak biasa kunut kan tinggal nunggu saja. Demi makmum tentram. Pun niku. Hari kedua Profesor Dr. Hamka mendekati Pak Idham lagi, Pak Yai, kemarin saya sudah ngimami subuh. Agar adil dan merata, sekarang Pak Yai yang jadi imam. Apa komentar tanggapan Pak Idham Khalid? Prof, dalam fikih tidak ada imam giliran, itu tidak ada. Kemarin yang jadi imam Profesor Hamka, ya sekarang ya Profesor Hamka, karena yang paling berat menjadi imam adalah Profesor Hamka. Pak Hamka tidak kalah cerdas. Pak Yai, itu dalam fikih ibadah. Tapi dalam fikih siasah, fikih politik, pimpinan itu berhak memerintah siapa saja. Sekarang saya perintahkan Pak Yai untuk menjadi imam sholat. Nah karena diperintah ya kan maju. Ini nek wong podo pinter ngene iki. Gak rebutan dadi imam. Nggih enten to. Enten to rebutan dadi imam enten. Tapi mboten tengah ikhlas kan mboten kan? Pun Pak Idham Khalid imami. Paling sing NU jamaah alhamdulillah kengko mesti kunut meneh. Sing Muhammadiyah waduh wingi wis kunut saiki kunut meneh. Pak Idham Khalid rakaat kedua sami Allahu hamidah langsung sujud. Tidak kunut. Juga tidak ngenteni kunut, tidak. Wis pokoke sami Allahu hamidah langsung sujud. Nah, terus dalam Islam itu lebih banyak keragamannya dibanding keseragamannya. Keseragamannya akidah ya seragam. Tapi dalam pemahaman beragam. Pun saya ingin mengkampanyekan sholat berjamaah. Monggo. Masalah apapun dalam kehidupan, masalah jodoh, masalah rezeki, masalah utang, masalah mun studi, masalah apa mawon, solusinya sholat berjamaah di masjid. Berjamaah bukan di rumah, okay? Di masjid. Mengapa? Karena Rasulullah SAW menjanjikan siapa yang datang ke masjid untuk sholat berjamaah, begitu masuk masjid disambut ribuan malaikat. Dalam suatu riwayat 70.000 malaikat nyambut kita, bukan hanya nyambut dok, mendoakan. Padahal awake dhewe iki nek mlebu masjid kadang-kadang lali ndonga nggih. Kadang-kadang gak mau lali, enek sing ngurus dungane apa? Dungane napa nggih? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakan untuk kami pintu-pintu rahmat-Mu. Nek gak lali, dan itu yang donga awake dhewe. Situ kita masuk masjid disambut 70.000 malaikat ndongakne kabeh. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah dia dan rahmatilah. Tapi biasanya gak wani terus nih, wa'afi wa'afanhu betul wani gitu. Malaikat dengan tos nek wonge wedi dungane wa'afi wa'afanhu wedi.
Jadi malaikat itu mendoakan 2 item doa. Kita yang masuk masjid untuk berjamaah dimintakan ampun kepada Allah SWT. Yang berdoa malaikat tidak duwe dosa ribuan, dan dimintakan rahmat. Karena beliau menikah penjenengan, cobalah entengkan diri untuk berjamaah. Begini caranya. Kalau ada azan, persepsikan, anggap penjenengan mendapatkan undangan dari Allah SWT. Memang iya. Memang yang azan muadzin, tapi sesungguhnya itu adalah undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Penjenengan nek cara diundang presiden, tapi gini, bahwa azan itu formilnya, resminya undangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat Islam untuk pergi ke masjid berjamaah. Dan begitu penjenengan melangkah dari rumah ke masjid ini, diampuni dosanya dan diangkat derajatnya. Kemudian begitu masuk, diampuni dosanya dan dirahmati. Terus semua masalah dalam hidup ini, sesungguhnya solusi paling top adalah sholat berjamaah, terutama isya dan subuh, terutama. Tapi nek memiliki kadosnya yang paling rame maghrib biasanya. Sing gitu. Maghrib di mana-mana paling rame. Zuhur paling sepi, termasuk subuh ya sepi, kecuali oleh anak-anak. Kalau di masjid sana loh, masjid sana. Mergo anak-anak ada motivasi. Nek cara kula ngeten kok. Ngeten mawon cobi. Siapa yang berjamaah subuh nanti ada hadiah sepeda motor ngoten. Di patusnya sepeda motor 611 yang walek niku dibungkus sing apik ngoten. Pokoknya sepeda motor kan tidak ngapusi. Memang sama kok, di mana-mana sekarang ada tren door prize. Tapi jadinya kebangetan nek terus jamaah enek door prize ya kebangetan. Tapi saya terus terang memang ingin ada kegiatan-kegiatan di masjid itu, ada semacam apa ini, bang-bangnya itu apa hiburannya. Boleh, tidak apa-apa. Di Quran banyak sekali kok di apa hibur dengan surga, ditakut dengan neraka, itu menunjukkan bahwa sebenarnya kita ini melakukan kebaikan dengan dalam tanda kutip iming-iming itu boleh, asal tetap hati tetap ikhlas. Dan terus saya berharap nanti bulan Ramadan kita masuki dengan hati lapang, hati senang, dan insya Allah walaupun Syakbannya kemarin tidak sama, Ramadan insya Allah sama, yaitu tanggal 1 Ramadan. Oke, sama tanggal 1 Ramadan. Dan menurut hitungan falak yang saya dapatkan dari sahabat-sahabat saya dan murid-murid saya yang ahli falak, nanti 1 Ramadan jatuh pada tanggal 26 Mei malam, Jumat malam Sabtu, insya Allah. Mun kersane udan gak apa-apa toh wong yang jero masjid, kecuali anak sing nggawa jaket atau apa. Tapi memang biasalah karena keadaan hujan biasanya terus gugup. Pun kadung udan teko nyangkene gak apa-apa, teko tengah wengi ra apa-apa. Kita berharap moga-moga kita semuanya bisa menangi Ramadan, bisa mengisi Ramadan, mendapatkan barakahnya Ramadan, dan terutama mendapatkan barakahnya Lailatul Qadar atas izin Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Sekarang silakan kalau ada yang bertanya.